Sejak kelas 4 SD, karena pengaruh lingkungan, pergaulan, saya terjun ke dunia obat-obatan, ganja, minuman keras. Ya parahnya kalau kita nggak kena minuman keras, kita nggak bisa tidur. Saya dan teman-teman itu minum arak obat. Tapi dibarengin obat untuk orang gila. Ya karena udah nggak ada obat kayak BK gitu, kita udah nggak dapat Magadon gitu. Jadi yang ada aja, apa yang ada bisa buat happy itu. Tiba-tiba dunia itu sepertinya muter. Jadi saya nggak bisa jalan lagi, bisanya merangkak. Ya waktu itu nggak mikir ke arah mati atau bagaimana gitu ya. Yang dipikirin ya waktu mabuk berat itu nggak bisa mikir apa-apa lagi. Pokoknya dunia muter aja. Entah di mana hati nurani kedua orang tua Irwan. Melihat keadaan anaknya yang adalah seorang pemabuk, tidak satu teguran pun yang keluar dari mulut mereka. Karena ya orang tua juga kalau minum saya kasih, misal saya minum bir gitu, saya kasih, ya dia minum juga. Karena memang dalam satu keluarga saya kalau udah minum satu, minum semua. Nah itu 7-7-nya laki-laki. Jadi kalau minum satu, minum semua. Mabok satu, mabok semua. Ya jadi boleh dibilang keluarga saya seutuhnya keluarga pemabok. Kebengalan Irwan sudah tidak terkendali. Bahkan semakin dewasa, Irwan semakin menjadi-jadi. Bukan cuma minum obat-obatan atau ganja, saya kemana-mana pun bawa senjata tajam. Ceritanya saya mabuk ya sama seorang teman. Gak bisa bang, harus bayar sekarang. Temen gua mau minum sekarang. Wah ini orang maunya apa ini, kita udah baik gitu kan. Ya saya panas. Kalau udah nggak ngerti pakai mulut dibilangin ya pakai pisau gitu loh. Saya kejar-kejar dia. Nah saat itu ada polisi patroli. Jadi saya ditangkap, juga kedapatan membawa ganja. Dalam keadaan di bawah pengaruh miras, Irwan pun harus mendekam di dalam dinginnya penjara. Dan perasaan takut pun mulai menggerayangi hati Irwan. Mau ngadu sama siapa, nggak mungkin bisa bebas. Cerita sama temen di dalam diketawain. Akhirnya mulai berpikir, wah ini cuma Tuhan yang bisa tolong. Baru saya mulai ngomong Tuhan. Ya asal nyebut Tuhan aja deh. Tuhan yang mana saya nggak tahu. Ya pokoknya saya nggak tahu Tuhan itu siapa. Yang penting saya percaya Tuhan ada. Tapi yang mana saya nggak tahu. Setelah beberapa bulan mendekam dalam penjara, Irwan akhirnya bebas. Namun penjara tidak membuat Irwan jerah. Ya setelah bebas sih sehari 2 hari sih kalem. Ya kesononya liar lagi, tambah parah. Bukan cuma minum, bukan cuma ngeganja atau bukan cuma obatan, tapi saya juga udah nimbrung di tingkat premanisme, di penjahat-penjahat jalanan. Ya sebagai preman ya saya ya malak orang, terus nodong, pokoknya semua kegiatan yang nggak beres deh. Pernah sekali pakai pistol, bangga. Ya hasilnya sih kita nggak, sebenarnya kita lebih nggak ke hasil ya, artinya nggak punya niat kalau kita nodong dapat hasilnya misal jutaan, nggak ada pikiran itu. Pokoknya kalau udah nodong dapat duit buat beli obat, buat beli ganja, buat beli minuman, udah puas kayak gitu. Tidak ada yang dapat meredam kenakalan Irwan. Menginjak SMA, kelakuan Irwan semakin gila. Saya kelas 2 SMA waktu itu. Nah kakak kelas saya ini kan nggak tahu kenal, tapi nggak tahu saya ini siapa kan gitu. Kita mentang-mentang adik kelasnya ini dia malak ceritanya gitu kan. Saya bilang wah ini tukang palak dipalak nih, ya kan. Nah, dia mintain saya duit gitu. Waduh, palak saya udah kunang-kunang sebenarnya, dengan dia minta sama saya udah kunang-kunang gitu. Bangkit apa amarah saya. Waduh, nyari penyakitnya orang kayak gitulah. Darah Irwan mendidih. Dan Irwan merencanakan sebuah rencana jahat untuk membalas perbuatan orang itu. Ya pikiran saya, lu mesti tanggung jawab. Nah, jadi saya dari jauh saya udah pegangin pisau aja tuh. Gitu dia nyampe, sini, saya panggil kan gitu. Tanpa pikir panjang, Irwan langsung melayangkan pisau yang sudah dipersiapkannya. Jadi saya kasih pelajaran istilahnya kayak gitu. Supaya lu tahu siapa gue ya. Dia kaget gitu, dia kabur dia kan, saya kejar terus tuh. Senang, puas. Seakan tidak ada lagi tempat untuk rasa takut dalam diri Irwan. Irwan bahkan dengan sengaja membuat keonaran dimanapun dia berada. Saya kan memang tiap hari bawa pisau. Jadi berani aja bawaannya sama siapa juga. Saya nggak suka aja ngeliat orang lagi jalan nih. Padahal dia nggak tahu, saya nggak kenal, nggak salah apa-apa gitu. Itu saya udah kumur-kumur ludah dari jauh. Jalan saya deketin mukanya saya ludahin. Langsung saya ludahin gitu.
mukanya gitu. Dia kan kaget gitu kan. Kurang ajar lu. Saya udah perhitungkan kalau dia gede dia marah, saya udah cabut pisau dulu, jadi saya move dulu dia gitu. Ya pada masa itu nggak pernah dipikirin ya, nggak pernah pikirin saya jahat apa enggak. Sampai suatu ketika, Irwan mengalami suatu peristiwa. Jam 11 malam ya, saya pulang dari satu pertemuan lah. Saya jalan kaki karena nggak terlalu jauh dari rumah saya. Nah, jadi waktu saya mulai jalan itu dalam keadaan minum juga saya sebenarnya. Kan sepi, kok aneh gitu kan. Kok tiba-tiba saya seperti ada diri saya di depan saya. Jadi saya seperti ada dua. Baru saya mulai tahu siapa saya sebenarnya, artinya kok ini orang rusak banget. Saya melihat diri saya itu benar-benar yang paling kotor, yang paling najis. Pokoknya kalau istilahnya mati udah langsung masuk neraka. Seperti itulah. Saya aneh sebenarnya, kok saya jadi mikirnya nggak begini gitu kan. Itu meluap hati saya. Peristiwa itu memberikan kesan yang begitu kuat dalam diri Irwan. Dan setibanya di rumah, perasaan gelisah mulai menghantui jiwanya. Ya tiba-tiba sebelum saya tidur, saya ingin kayaknya, saya pengen jadi orang benar, bagaimana caranya gitu loh. Wah ini satu-satu jalannya ke Tuhan nih. Tapi Tuhan saya nggak tahu. Siapa Tuhan itu saya nggak tahu lah. Pokoknya semua orang punya Tuhan. Tapi saya cuma ngomong gini, Tuhan saya pengen bener nih. Kalau nggak ditolongin saya nggak bisa benar. Terus saya pikir, kalau memang benar-benar Tuhan ada, kan lidah saya ciptaan Dia. Terus saya keingetan, kalau misal orang kaya jalan di lantainya, itu pembantu ngepelin kan, terus di kakinya nginjek. Terus saya pikirin, kalau memang Dia benar-benar Tuhan, kenapa saya harus pakai pel? Saya jilatin aja ubin pakai lidah saya. Kan lidah ciptaan Dia, jadi ada pikiran itu saya. Saya jilatin deh ubin 4 kotak pakai lidah saya. Oh, jadi nggak mikir orang bilang saya gila kayak apa, udah nggak ada yang saya pikirin, orang saya lagi ngomong ke Tuhan. Semangat, anehnya saya semangat bener. Ayo Tuhan silakan deh, mau diri kayak mau duduk. Saya udah buktiin loh Tuhan. Saya udah buktiin lidah saya udah dijilatin. Sekarang Tuhan buktiin. Tolong saya biar saya jadi orang benar. Karena saya udah lihat saya rusak. Wah nggak datang-datang nih. Nah saat saya mulai bertanya-tanya kok nggak datang-datang, Tuhan ada nggak ya? Mulai bingung. Tuhan ada nggak ya? Tuhan ada nggak ya? Nah saat itulah terjadi, saya mendengar satu suara. Dan suara itu mengatakan, aku Yesus. Pertama kali saya mendengar dalam sejarah hidup saya. Padahal saya ya suka ngiringin orang Kristen nyanyi gitu kan. Tapi baru pertama kali dalam seumur hidup saya mendengar suara semerdu itu, seindah itu, jelas dia masuk ke dalam hati saya. Dia katakan, aku Yesus, aku mau menolong kamu. Kalimatnya lagi, buang apa yang kamu suka, aku tidak suka. Enggak. Pikir saya, gue menghayal nih. Jadi mendengar suara itu saya bergolak gitu, aneh. Dibilang bohong, saya dengar. Gue bisa gila nih mikirin masalah ini nih. Irwan berusaha melupakan peristiwa malam itu. Karena bagi Irwan, hal itu hanyalah sebuah hayalan. Namun keesokan harinya, pada pukul 12 siang, Irwan mengalami sebuah peristiwa aneh. Tepat jam 12 siang, suaranya sama seperti yang semalam. Kalimatnya persis. Aku mau menolong kamu, buang apa yang kamu suka, aku tidak suka. Terus tiba-tiba saya merasakan di belakang saya ini, kok ada orang berjubah putih, rambutnya berkilauan. Saya madhab sana, tapi saya tahu di belakang ini ada orang. Baru keingetan terus, di atasnya nanam ganja, ya diselip-selipan lubang angin itu ganja semua, obat-obatan. Wah berarti ini dong buang. Tapi di sisi lain sayang, nyarinya susah, nanamnya susah. Mendengar suara itu, tiba-tiba hati Irwan diliputi ketakutan yang sangat besar. Dengan gak mikir lagi saya cabutin semua. Saya patah-patahin. Ya saya taruh di depan rumah, artinya di tempat sampah. Kamu sudah membuang, jangan ambil, jangan ambil. Kalau kamu taat kepada perintahku, kamu akan naik ke atas dan bukan turun ke bawah. Kamu akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Saya masih ingat kalimatnya itu. Saya duduk lagi di tempat semula. Nah tiba-tiba ada tangan pegang pala saya. Terus tangan ini merambat. Pokoknya saya belum pernah deh disentuh orang seperti ini. Pokoknya indah sekali deh, damai kayaknya gitu. Sejak peristiwa itu, Irwan memutuskan meninggalkan segala kejahatan yang telah dilakukannya
dan hidup dalam kebenaran. Dipikir cara manusia, saya nggak mungkin bisa jadi seperti ini. Saya begitu rusak. Saya terikat oleh dunia sedemikian hebatnya. Sampai hantu pun saya jadiin Tuhan. Senang ya, bahagia dia udah bisa kayak begitu. Dia bisa berubah total, itu mujizat. Nggak ketepikir sama saya. Dia bisa berubah kayak gitu, nggak terpikir. Kebanggaan saya jadi preman ya, badan saya penuh gambar, artinya penuh tato. Ternyata tatoan ini nggak bisa bela saya. Tatoan ini nggak bisa selamatin saya. Justru yang bisa menyelamatkan, yang tertulis di dalam kitab suci yang bernama Yesus.